ada sesuatu yang harus dibayar oleh pendeta MYM. Ketika gua sudah memberikan bukti mengenai Al-Quran itu dihafal pun bisa dan banyak saksinya, salah satunya juga gua. Sekarang bagian lu, saya mau uji hafalan kamu. Aduh. Saya kick. Nah sekarang bagian lu ngapalin biblos lu, nulis biblos lu 10 dalil. Kalau misalnya memang tulisan lebih baik dari lisan, silakan. Ya. Buka kamera, ya terangkan kamera, lihat ke sini. Udah. Nah sekarang gua sambil buka kamera seperti yang lu lakukan, lu sekarang buktikan lu menulis 10 dalil dalam biblos lu. Ambil aja apa aja. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, silakan. Lu tulis 10 seperti yang gua lakukan tadi kemarin, yang lu tantang itu kan gua ikutin. Lu harus buktiin. Saya serius, saya buktiin. Kamu kalau enggak saya ikut ini, saya uji kamu sekarang. Enggak, lu harus buktiin. Karena kamu bilang menghafal. Kalau enggak mau saya kick keluar. Lah, kemarin kan udah tuh, udah terbukti ya. Nah, sekarang mana bukti lu? Dah, gimana? Katanya tulisan lebih bagus dari lisan. Internet saya lelet, kamu bebas. Gue jangan kabur lagi soal bahas internet lelet. Jangan kayak gitu. Jelek lu kalau misalnya kabur-kaburan gara-gara internet. Saya uji sekarang ya. Sini. Kemarin udah kan gua Al-Baqarah udah gua buktiin tuh. Kemudian lu mute ya udah nggak apa-apalah, memang itu membuat keterguncangan bagi dunia kekristenan ketika langsung dibuktikan depan mata. Lu buktiin sekarang. Tulis 10 dalil dari Bible. Gua akan lihat bener nggak tulisan lu. Silakan. Ya sudahlah. Kabur juga. Aduh, pembuktian Islam menang, pembuktian Kristen kalah, 2-0 Islam dapat. Nggak bisa ngebuktiin. Ya udah kalau begitu. Sampai jumpa pendeta MYM. Dan ini adalah kemenangan 2-0 bagi Islam. Thank you. Ya, sudahlah ya. Saya tidak mau berlama-lama dengan orang gila ya. Saya mau kenapa? Tapi dia malah. Yang mana tulisan lu, pembuktian tulisan mana sekarang? Gila, Kristen bukan menghafal. Kristen itu memang bukan menghafal. Katanya tulisan lebih baik dari tulisan, katanya lebih baik dari lisan. Kamu yang bilang menghafal. Katanya tulisan lebih baik dari lisan. Sekarang mana buktinya kalau gitu? Mana buktinya? Wah, gue di highlight lagi. Jadi MYM memang susah untuk mengalahkan Islam itu. Tadi 10 Al-Baqarah itu udah membuktikan. Kemarin tuh 10 Al-Baqarah udah membuktikan. Dan lu tiba-tiba nge-mute. Coba. Betapa telaknya kalah sebuah budaya tulisan oleh lisan pendeta MYM. Mau gimana lagi coba? Ini jadinya gue penginjilan sendiri. Saudara-saudara yang kukasihi, semoga kita semua dipilah dan dipilih oleh Tuhannya Yesus, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Allah Azza wa Jalla. Karena seperti yang kita lihat, kekristenan tidak siap dan tidak sanggup ketika kita ingin membuktikan tulisan lebih baik daripada lisan. Di mana kita tes di sini, kekristenan harus menulis 10 dalil yang dia hafal untuk menyaingi apa yang menjadi keimanan Islam. Tapi ternyata MYM lebih memilih untuk mengkick karena tidak ingin malu lebih jauh lagi. Kita udah tahu sebenarnya. Atau perlu kita kurangin ini, jadi 5 atau 3. Our beloved preacher, Murio Wali. Atau gimana bagusnya? Ini aku di channel sendiri, wah cakep banget sih. Saudara-saudara yang kukasihi, sudahilah sebuah hujatan dan fitnahan yang kalian lontarkan kepada Islam. Karena ketika kalian melontarkan penyembahan batu, maka Yesus pun itu adalah batu itu sendiri. 1 Petrus 2 nomor 4 dan Kisah Para Apostol 4 nomor 11. Ketika kalian bilang bahwa Islam itu menjiplak Yahudi, tidak. Karena yang nempel kitab Yahudinya di dalam kitab sucinya sendiri itu adalah kekristenan. Islam adalah agama evaluator, kita tidak perlu kitab Yahudi, apalagi kitab Perjanjian Baru yang berbahasa Yunani. Ketika kekristenan bilang bahwa mereka ini adalah pengikut Yesus, tidak juga. Karena yang namanya pengikut tidak mungkin menjadi penyembah, saudara-saudaraku yang kukasihi. Lalu kemudian ketika kekristenan bilang bahwa Islam ini agama barbar, tidak. Karena jumlah total kematian karena peperangan Kristen itu jauh melebihi korban total
kematian dari Perang Dunia I dan Perang Dunia II, walaupun digabung dua perang tersebut. Selamat datang di era kebenaran. Dan ketika dibilang Islam ini adalah agama kadrun, maka demikian Yesus pun menjadi kadrun. Kenapa bisa begitu? Karena Yesus tinggal di Bethlehem, daerah Yehuda Selatan itu gersang, padang gurun semua isinya. Jadi ya kadrun-kadrun juga itu Tuhan kalian. Begitu. Lalu ketika kalian menghujat dan memfitnah bahwa manuskrip Islam ini ada lebih dulu daripada Ada lebih dulu daripada Nabi Muhammad SAW, itu tidak juga. Karena apa? Karena keimanan kalian di Yohanes 1 sampai nomor 14 itu sudah diakui oleh Santo Agustinus ada lebih dahulu daripada Yesus. Mengenai Logos was and the Logos was a God itu ya, yang dimana firman adalah Allah dalam LAI-nya, itu sudah ada lebih dulu di dalam keimanan Helenistik. Santo Agustinus mengakui itu. Jadi segala sesuatu yang kalian fitnahkan itu akan kembali lagi kepada kalian, saudara-saudaraku yang kukasihi dan yang kukasihani. Begitu. Nah, ini apa yang terjadi kalau sudah begini? Ya, jadinya Pendeta Muryawali harus legowo menerima kekalahan yang kedua dan sangat singkat ini karena baru ditanya, belum nyampe ke pembuktian, sudah terguncang kelonjotan minta untuk remis. Nggak bisa dikasih, ini nggak bisa dikasih. Dan kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada hadirat Allah Azza wa Jalla yang menjadikan kita lebih hebat dalam pembuktian kebenaran ikhwah. Karena ini zaman digital, semua kebohongan bisa dibongkar. Begitu my brethren. Ini sambil menunggu Pendeta Muryawalinya mana ini? Aku jadi solo di sini loh. Coba, ini kenapa coba ini? Nah ini ikhwah, nah ini ya, ini pembelajaran ya ikhwah dan juga kawan kekristenan. Kalau di kick itu kita nggak di-mute, kita nggak bisa di-mute, dan kita nggak bisa di-remove. Kalau salah kok gitu. Kalau misalnya sinyalnya putus, sinyalnya jelek, itu nggak mungkin mute, nggak mungkin remove. Tapi begini jadinya, yang punya room hilang, tamunya tetap bisa ngomong. Allahu Akbar, langsung terbukti kebenarannya ya. Kemarin kan dia ngomongnya tuh apa coba? Itu terselamatkan oleh internet lelet kok bisa mute, internet lelet kok bisa remove. Aduh, astagfirullah, ini kemana-mana ngomongnya. Nggak bisa begitu my brother, nggak bisa begitu. Jadi thank you untuk room yang di ini. Nggak bisa naikin aku bakul kompor karena aku bukan host di sini, aku tamu gitu. Jadi nikmati aja penginjilan dari Penatua Triun Slayer. Ini mau gimana coba kalau udah kayak gini nih? Mau gimana coba, ayo. Kan langsung Allah buktikan bahwa yang kemarin itu bukan internet lelet. Dan posisinya begini juga, satu lagi ya, yang mesti dipahami oleh Pendeta Muryawali. Lu bilang gue diselamatkan internet lelet. Bukan, bre. Harusnya lu bilang begini, gue diselamatkan oleh Roh Kudus. Oleh Roh Kudus gue diselamatkan. Atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Itu yang benar, Masya Allah. Internet lelet kok dituhankan. Bukan dong. Roh Kudus ini yang menyelamatkan. Sampai gue bisa dar memberikan mengenai murotal Al-Quran Al-Baqarah ayat 1 sampai 10. Oh ya, Afwan juga ya kalau misalnya mahrujul hurufnya masih belum benar gitu, karena namanya juga aku datang dari fakir ilmu gitu. Slowman, sorry bro, apakah Anda sudah ngopi? Belum. Ini aku hanya menjaga amanah karena yang punya room nggak di sini, jadi aku kayak di sini aja dulu. Ya, memang sedih gitu. Jadi jangan menyerang Islam ya, brethren. Jangan menyerang sok-sok nyerang Islam begitu, karena Islam itu reaktif posisinya. Kita tergantung dari lingkungan kita. Lingkungan kita baik, maka kita baik. Lingkungan kita ngajak ribut, ya ributin juga sama kita. Lingkungan kita ngajak berdamai, maka damai pula kita. Itu ada di Al-Baqarah ayat 189 sampai 192. Gitu. Ini untuk pembelajaran ya.
Terus apa ya bahasan kita kali ini ya, yang enak untuk dibahas, mumpung belum ada Pendeta Muryawali, sambil menunggu. Jadi Pendeta Muryawali juga ini lucu ya. Jadi ketika membahas lisan dan tulisan, mana lisan aslinya gitu, dibilang mana lisan aslinya. Begini posisinya. Ini akhiri aku modif ya, penjelasan dari Akhin Ahyadi tadi di HMC. Begini Ikhwah, lisan itu nempel dengan entitasnya, dengan orang yang mengeluarkan lisannya gitu. Jadi kalau misalnya ditanya mana lisan aslinya, ya berarti itu nanya mana orang yang pertama menyebutkan tersebut. Nabi Muhammad SAW berarti kan udah meninggal gitu. Gimana sih? Gitu loh. Nah yang kocak ini sebenarnya kalau kita balikin ke Kristenan, lu tuh paham gak sih pendeta? Zaman Yesus naik ke langit ke Oranon dengan zaman penulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, rentangnya tahu nggak berapa lama itu? Gue tanya. Tahu nggak lu rentangnya berapa lama? Yang paling mendekati itu 60, tahun 60 penulisan itu dimulai ya, itu Markus gitu. Yesusnya naik 33, berarti ada rentang berapa tuh? 27 tahun lu bayangin. 27 tahun. Jadi apa ini cerita-cerita Yesus ketika 27 tahun belum dituliskan? Dan lu mengagung-agungkan penulisan yang setiap manuskrip satu dan manuskrip lainnya mempunyai perbedaan kata lo berbeda-beda. Bayangin pendeta MM. Mau coba-coba menggunakan logical fallacy. Inilah kenapa banyak orang-orang yang bingung. Loh kok lisan pertama ditanyain gitu. Nah gitu. Syukran Akhi Heri. Jadi aku dapat amunisi argumentasi. Lisan itu nempel ke orang. Jadi kalau misalnya lisannya udah ngomong yang orangnya udah meninggal ya meninggal sudah. Sama kayak Yesus. Yesus pun dari lisan jatuh-jatuhnya. Nah, ketika Yesus ini pertama mengabarkan Injil itu dari lisan, belum ditulis sama sekali. Tiba-tiba lu mengagung-agungkan tulisan yang baru datang paling cepat 27 tahun setelahnya. Setelah Yesus naik ke langit, lu bayangin. Islam masih mending. Al-Quran ditulis saat itu juga ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu kan gitu ya. Itu loh pendeta MM. Jadi janganlah mencoba menantang-nantang ke Islam gini jadinya susah gitu loh. Dan aku sebenarnya adalah sebuah tuayan dari para penghujat Islam yang mereka tabur gitu. Jadi aku tuayannya gitu my brethren. Dan slow-man di bawah juga jangan pakai perasaan. Suka sakit ujungnya. Pakai Pakai data, by data gitu. Coba dicek channelnya Zhang, channelnya Tepudin gitu dan pendiskreditan terhadap pewahyuan Al-Quran oleh Pendeta Muryawali kan gitu ya. Nah jadi ketika ditanya balik nggak bisa jawab, Pendeta Muryawali bilangnya apa? Kamu goblok, bodoh, aduh. Apa itu coba? Ya gue ngejelasin kenapa gue tercipta gitu selama. Ini sudah kembali lagi. Masih meloding saudara-saudara? Saya masuk lagi saudara, ada gangguan tadi saudara, gangguan yang sebetulnya itu disengaja ya, bukan gangguan internet. Ya baik saudara.